Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman yang sedang melihat video saya kali ini. Hari ini adalah video yang kedua dari Otit Plankton. Kali ini saya mau membahas atau mereview mengenai mainan jadul bermerek Capsela nomor 575 Motorized. Di sini mainannya ini mainan cukup jadul ya, kelihatan dari dusnya. Ini contoh ya, ini juga ada lagi, ada dua. Ini mainan, kalau saya lihat mainan edukasi, mainan untuk berpikir bagaimana caranya menggerakkan suatu bisa dibilang ini mainan berbentuk robotik yang digerakkan menggunakan programmable command center atau yang disebut dengan penggerakan mengenai program komputer. Jadi langsung saja kita unboxing ini mainannya. Kalau dilihat dari sini ya, ini have fun learning how things work. Artinya itu kita itu bersenang-senang sambil belajar bagaimana suatu benda itu bekerja. Nah, ini adalah mainan yang dibuat di Hong Kong ya, dari Hong Kong. Kelihatan ada di sini dari Hong Kong, made in China, keluaran dari Playtech. Oke, kita langsung unboxing aja ya. Kita langsung unboxing. Kalau menurut saya ini mainan cukup bagus, mainan bagus banget malah, bukan cukup lagi. Jadi di sini itu kita belajar bagaimana kita menggerakkan suatu benda dengan program komputer. Ya, istilahnya kita belajar teknik informasi. Susah juga ya nih dusnya. Baru soalnya nih. Aduh, boleh saya dapat kemarin. Sebentar ya. Nah, kita sudah unboxing. Dus kita taruh sini. Oh, ternyata di sini masih ada buku manualnya, manual booknya. Judulnya Capsela Motorized 575. Di sini bukunya bahasa Inggris semua ya. Jadi teman-teman kalau mau belajar bahasa Inggris juga bisa. Di sini juga sambil belajar bahasa Inggris, sambil belajar bagaimana menggerakkan suatu benda menggunakan program komputer. Ya, ini terdiri dari 23 halaman ya. Bukunya masih bagus banget ini. Masih jernih, masih bersih, masih wangi kertas. Nah, kita geser aja dulu ya. Nah, ini untuk gambaran spare part listnya. Ya, bisa teman-teman lihat di sini. Ya, ada yang namanya motor capsule, itu seharga $6. Terus ada speed reduction capsule, ini seharga $4. Kalau dilihat dari tahun pembuatannya, ini sepertinya tahun berapa ya ini ya, coba kita lihat di sininya. Di sini sih tidak tertulis ya tahun pembuatannya, tapi kalau dilihat dari warna dusnya ini mainan tahun wah, nggak ada di sini. Di sini nggak tertulis ya tahun pembuatannya tahun berapa. Tapi saya rasa sih ini jadul ya. Ini zaman dulu punya ini, mungkin tahun 90-an ya. Oke, kita lihat apa? Kita lihat langsung aja ke dalam boxnya, ada isi apa aja ya. Nah, ini isinya. Wah, banyak banget ya saudara, teman-teman semua. Ya, ini komputernya. Ini komputernya, kita buka aja, nggak apa-apa. Ini komputernya nih. Nah, ini komputernya ya. Ini komputernya. Jadi di sini ada banyak tombol untuk kita memberikan perintah atau komen. Nanti cara kerjanya kita baca melalui manual booknya. Oke, di sini dia menggunakan baterai. Pakai apa ya? Bentar. Saya coba buka dulu baterainya.
di sini dia menggunakan baterai. Di sini ada tombol, ada penguncinya. Kita buka aja. Nah, ya di sini ada ininya. Baterainya baterai 4 biji berbentuk AA. Waduh, ini ada yang lepas nih, nggak apa-apa, nanti bisa diperbaiki. Nah, untuk baterai lain lagi dia ada di sini terletaknya. Kita buka. Yang di sini 4 buah ya, baterai AA, baterai biar terserah mau baterai ABC, alkalin atau apa yang bentuknya A2. Cukup keras ya, karena memang mainannya udah cukup berusia. Ya, di sini menggunakan batu baterai AA juga sebanyak 2 piece. Nah, ini kita langsung kita pasang lagi aja. Nah, bagi teman-teman yang mau buat kado buat anaknya, buat saudara, atau buat teman, atau buat kerabat yang lain yang punya anak laki-laki atau perempuan yang ingin belajar edukasi, ini cocok banget mainannya. Karena kita belajar bagaimana menggerakkan suatu benda berdasarkan program komputer. Kita geser di sini, oke. Nah, ada apa lagi sih di dalam sini? Oh, di sini ternyata ada kabelnya 2 biji. Ini saya nggak tahu ya ini fungsinya buat apa. Ini kalau nggak salah saya baca kemarin di bukunya itu, ini untuk ke komputernya, kabel ke komputer, ke bagian motor sama bagian lampu. Nah, ini masih segel pabrik. Nah, di sini ada banyak ya jenisnya, macam-macam, bisa dilihat ya teman-teman ya. Ini banyak banget. Ini ada motornya, ini ada dinamo 2 biji. Ya, 2 biji, terus ada gearboxnya, tuh ada gearboxnya. Di gearbox, di sini juga ada rodanya, ini ada rodanya. Ini bannya nih, ini bannya kayak gini, ini bannya. Oke. Nah, gimana sih cara ngerakitnya? Oke, ini saya sudah merakit kemarin berdasarkan manual booknya. Kita rakit yang sederhana-sederhana saja. Nanti kalau yang ribet-ribet kita bisa baca lagi di melalui buku panduannya, manual booknya. Nah, ini kita geser dulu. Nah, coba kita rakit untuk yang bagian sederhananya saja. Nah, ini kemarin saya sudah rakit sedikit yang sederhana, bentuknya kayak gini. Sebentar saya tunjukkan. Nah, ya, bentuknya kurang lebih seperti ini. Ya, kurang lebih seperti ini. Hasil jadinya adalah seperti ini. Hasil jadinya bagus ya, kalau menurut saya ini bagus banget. Ini mainan semacam Lego, kadang kalau bisa dibilang semacam Lego. Kenapa? Karena bisa kita utak-atik, kaki-kaki bisa kita ganti-ganti, kita modifikasi, terserah mau bentuknya seperti apa. Di situ ada buku panduannya. Nanti untuk spare part yang lain mungkin bisa dibeli secara online. Nah, ini sudah saya masukkan batu baterai A2-nya di sini sama di bagian bawah. Nah, cara kerjanya adalah kita memprogram pergerakan dari kursor yang ada di sini, keyboard yang ada di sini, itu dijadikan perintah untuk menggerakkan si alat ini. Jadi kalau kita mau baca di sini ada terdapat di halaman 9. Di sini tertulis quick start, artinya cara pengerjaan secara cepat using the program card mode. Jadi ini berbentuk car ya, berbentuk car atau berbentuk mobil kendaraan lah. Ini follow the 3D diagram of the car mode combination 1, 2, 3 or 4. Ya, di sini kita lihat page 20, page 20 until 21. Nah, seperti tadi saya bilang, di sini sudah saya rakit ya di kombinasi yang pertama. Nah, yang pertama adalah kita program dulu nih. Yang paling gampangnya kita program yang pabrikan aja dulu. Di sini cara pengerjaannya adalah
pencet mode yang ini sebanyak 3 kali. 1 2. Oh, tak sebentar. Ini kondisinya baterainya kurang baik. Nanti coba kita ini dulu ya. Kita reset dulu. Kita buka dulu di sini kabel baterainya. Baterai A2 ya. Kita coba di sini. Nah, di sini sudah kedip-kedip ya, kelihatan angkanya. Ya. Jadi kalau gampangnya seperti ini, sebentar saya pindahkan dulu. Oke. Jadi gini ya saudara, nih terlihat ya angkanya adalah 12.0000. Pertama kita baca buku panduannya. Di sini tertulis refer the keyboard symbol below for the program car zone condition. Press the mode key yang bergambar ini, nih ya, bergambar itu tuh yang ke arah panah. Kita program di sini sebanyak, di sini tertulis adalah 3 time, berarti kita pencet 3 kali. 1. Oh, ini masih belum connect. Ini sepertinya ada sedikit bermasalah. Sebentar saya iniin lagi. Coba saya buka lagi di sini. Ada masalah sedikit. Nah, seperti ini ya. Ini kita pencet 3 kali. Tuh. 3. Nah, di sini tertulis P01 ya. Langsung aja light up, press add and minus. Jadi kita pasang di sini add and minus yang ini ya gambarnya. 1 2 PP2. Nah, kita ambil P program 1 aja dulu. Program 1 ya, ini stepnya sudah terlihat. Nah, kalau sudah kita langsung play di sini. Ya. Oh, bentar, ini masih. Nah. Oke. Jadi dia ini bergeraknya berdasarkan perintah kita dari step pertama, dari langkah pertama sampai langkah terakhir. Jadi nanti kita itu membuat program berdasarkan manual book, terus melihat ke bagian keyboard sini. Nah, kita setting di layar di sini. Ya, di layar di sini kita setting perintahnya. Setelah perintahnya semua sudah di program, kita pencet yang play ini, yang ini, tombol yang ini kita play. Nah, contohnya langsung aja kita play aja. Lampu dia merah menyala, artinya sudah siap berjalan. Step kedua, step ketiga, step keempat, step kelima, step keenam, step ketujuh, step ke-8, step ke-9, step ke-10. Nah, di sini lampunya kedap-kedip. Jadi kalau dia belok ke kanan apa belok ke kiri, lampunya kedap-kedip. Nah, ini fungsinya buat apa? Nah, ini fungsinya untuk tahan benturan. Jadi dia punya sensor yang kalau bentur, kalau ada hambatan di depan ya, maaf bukan benturan. Jadi kalau ada hambatan di depan, apakah itu tembok atau itu benda yang lain, dia akan berhenti. Ini namanya sensor benturan. Jadi di sini tertulis juga ada manual booknya, nanti bisa teman-teman baca. Ya, ini bagus banget nih mainannya. Ini mainan kalau dilihat sih mungkin mainan mahal ini ya. Ini mainan-mainan mahal. Kenapa saya bilang bagus? Karena di sini itu kita belajar bagaimana caranya menggerakkan suatu benda berdasarkan komputer, program komputer. Jadi kita belajar komputer di sini. Nah, nanti perintahnya terserah kita mau apain terserah kita. Di sini juga bentuknya juga bebas ya. Kita mau bentuk mobil kayak mau bentuk apa bebas.
Ya, ini juga bisa bergerak ke kanan dan ke kiri, terserah bagaimana perintahnya kita. Nah, bagi teman-teman yang mau memiliki barang ini bisa hubungi ke saya ke nomor WA, nanti saya kirim di deskripsi. Nanti teman-teman bisa lihat ya, bisa tanya-tanya seberapa bagusnya mainan ini ya. Ini bisa dilihat nama mainannya adalah Capsela 575 Motorized. Di sini serial Capsela itu banyak ya, ada yang berupa drone, ada yang berupa mobil-mobilan, ada yang berupa laba-laba. Itu semua hampir sama ininya, apa namanya, cara pengerjaannya hampir sama. Dia macam-macam bongkar pasang gitu. Nah, di sini bebas-bebas saja kita bagaimana berekspresi. Ini cocok banget nih buat untuk mainan anak-anak yang mau belajar, jadi nggak hanya bermain yang tidak. Ini bagus banget. Ini bagus banget nih. Ini asli bagus banget. Walaupun ini mainan-mainan jadul, mainan zaman dulu, mainan vintage istilahnya kalau sekarang itu, tapi ini sangat bagus ya teman-teman. Ya, kiranya itu aja review dari saya. Yang jelas ini mainan bagus, bukan mainan yang jelek. Ini mainan keren. Bisa dilihat di sini nih, ini mainannya keren banget nih. Up to 40 different command, move in 9 different direction. Oke, cukup sekian dan terima kasih.